Hello guys, welcome back to my channel. Salam olahraga. Gokil habis guys. Skuad Garuda Muda julukan timnas umur 23 Indonesia menunjukkan performa terbaiknya di laga perdananya versus China Taipei di grup K kualifikasi Piala Asia umur 23 2024. Tepatnya di Stadion Manang Solo 9 September 2023. Sejak laga bergulir, pasukan Garuda Muda yang diarsiteki Shin Tae-yong menunjukkan permainan yang apik dan beringas tanpa ampun sehingga mampu mengkandaskan perlawanan China Taipei dengan skor telak 9-0. Saya ucapkan selamat untuk kemenangan di laga perdana kali ini. Semoga performa Garuda Muda di laga berikutnya semakin apik. Olimpiade Paris. Mau nggak main di Olimpiade? Next guys, yuk kita simak beberapa cuplikan gol-gol terbaik saat laga Indonesia versus China Taipei. Baru saja fluid babak pertama dimulai, sang wonderkid Indonesia Marcelino Ferdinand sukses mencetak gol tercepat pada menit kedua dengan sepakan keras melalui tendangan bebas dari luar kotak penalti yang membuka keunggulan untuk Indonesia 1-0, dan berkat golnya tersebut sekaligus mencatatkan namanya sebagai man of the match di laga tersebut. Tidak lama berselang terciptanya gol pertama, Ramadan Sananta lagi-lagi mencetak gol pada menit ke-6 setelah berhasil memperdaya barisan pertahanan China Taipei, dan skor pun menjadi 2-0 untuk Indonesia. Meskipun unggul 2-0 di menit-menit awal babak pertama, tim asuhan Shin Tae-yong ternyata belum puas. Mereka terus melakukan serangan. Akhirnya pada menit ke-19 melalui aksi menawan sang striker yang berdarah bule atau naturalisasi bernama Rafael Struck berhasil memperdaya barisan pertahanan China Taipei, dan melalui sepakan kaki kirinya yang keras menggusur masuk di sudut kanan gawang kiper China Taipei. Akhirnya skor pun menjadi 3-0 untuk keunggulan Indonesia di menit awal babak pertama. Unggul 3-0 tidak menyurutkan performa skuad Garuda Muda. Indonesia kembali memperbesar keunggulan dengan mencetak gol keempatnya pada menit ke-30, kali ini melalui sepakan kaki Witan Sulaiman yang menggetarkan gawang China Taipei usai mendapatkan umpan lambung yang matang dari gelandang naturalisasi Ipar Janet. Tidak lama berselang terciptanya gol keempat. Skuad Garuda Muda seakan tidak mau mengendurkan serangannya. Kali ini peluang tercipta melalui kaki sang gelandang juga bisa menjadi giveaway timnas Indonesia, yaitu Ilham Rio, juga ikut mencatatkan namanya di papan skor, sekaligus membuka kedudukan menjadi 5-0 setelah mendapatkan umpan tarik dari Witan Sulaiman pada menit ke-40 dan melakukan sepakan yang keras dan merobek jala gawang China Taipei. Skor pun menjadi 5-0 pada menit ke-40 untuk Indonesia. Skor 5-0 ini pun bertahan sampai turun minum babak pertama. Memasuki babak kedua, timnas Indonesia tidak mengendorkan permainan mereka. Malahan pasukan Shin Tae-yong kelihatan semakin beringas dan masih tetap intens menyerang dan mendominasi lawannya. Akhirnya pada menit ke-56 lewat sepakan corner yang disepak oleh sang pemain terbaik Piala AFF kemarin, yaitu Arkan Fikri, yang memberikan sepakan yang dituju Elkam Bagot, sang bek naturalisasi andalan timnas Indonesia, dan Elkam Bagot tidak menyia-nyiakan dengan sundulan mautnya berhasil merobek jala kiper China Taipei. Akhirnya skor pun menjadi 6-0 pada menit ke-56 babak kedua. Tidak lama berselang terciptanya gol ke-6. Lagi-lagi sang wonderkid Indonesia yang menjadi man of the match di laga ini, Marcelino Ferdinand, sukses lagi mencetak gol keduanya pada menit ke-59, berawal dari umpan matang sang gelandang naturalisasi rekannya sendiri Ipar Janet, dan berhasil dimanfaatkan oleh Marcelino setelah memperdaya barisan pertahanan China Taipei dan melakukan sepakan kaki kirinya yang keras yang merobek jala kiper China Taipei, yang akhirnya menambah keunggulan 7-0 untuk Indonesia. Seakan tidak ada habisnya penderitaan China Taipei. Pada menit ke-79, lagi-lagi
gawang Chinese Taipei dibobol kali ini oleh Hoki Caraka setelah terjadi kamelut di area pertahanan Cina Taipei. Hoki Caraka berhasil melesatkan gol ke gawang Cina Taipei yang membuat Indonesia menjadi unggul 8-0. Berselang 5 menit terciptanya gol ke-8 pada menit ke-85 lewat skema serangan yang dibangun skuad Garuda Muda melalui umpan terobosan yang dimanfaatkan oleh sang pemilik lemparan maut Arham Pratama, sukses mencetak gol penutup laga atau gol ke-9 untuk Indonesia setelah berhasil memperdaya barisan pertahanan dan kiper China Taipei. Skor pun dari 9-0 untuk keunggulan Indonesia atas Cina Taipei, dan skor ini pun bertahan hingga peluit panjang ditiup wasit tanda berakhirnya laga.